Shalom, selamat kita bertemu kembali di dalam intisari pembelajaran Sekolah Sahabat Dewasa yang dibawakan oleh MET 2819, channel yang selalu membawakan kepada Anda intisari untuk memandu Anda untuk mempelajari dan mendalami pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa. Kita telah masuk ke kuartal yang ketiga di tahun 2021 dan pada kali ini kita akan tumpukan pembelajaran kita pada pelajaran yang kedua yang bertajuk gelisah dan memberontak. Sebelum kita teruskan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih oleh sebab kasih-Mu yang begitu besar. Dan pada saat kami mempelajari intisari pembelajaran sekolah sahabat ini, biarlah Roh Kudus Tuhan memandu hati dan pikiran kami. Dan Engkau memberikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti maksud dari pembelajaran pada kali ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, pembelajaran sekolah sahabat kita pada kali ini adalah gelisah dan memberontak. Dalam kehidupan kita selalu ada rasa gelisah dan mungkin ada kalanya kita terdorong untuk memberontak kepada ketidakpuashatian yang sudah membuak di dalam hati kita. Nah, pelajaran kali ini bercerita tentang bangsa Israel. Dan apakah yang menyebabkan mereka gelisah dan memberontak ini? Sebelum itu mari kita pelajari ayat hafalan kita yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11 edisi EVB atau Alkitab versi Borneo. Semua yang terjadi kepada mereka merupakan suatu iktibar dan telah ditulis untuk menjadi amaran kepada kita yang hidup pada akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemberontakan orang Israel dan titik mula kegelisahan mereka dipelajari dengan lebih mendalam pada kali ini. Supaya semua itu menjadi iktibar kepada kita yang hidup di akhir zaman ini. Supaya ia tidak berlaku lagi di masa yang sangat dekat dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kisah pemberontakan dalam Bilangan pasal 11 sehingga 14. Ada 3 poin utamanya. Pertama, umat Tuhan melupakan hal-hal yang besar yang telah Tuhan lakukan. Mereka inginkan istirahat dan mereka mau menikmati istirahat. Tetapi belum mereka nikmati. Dan mereka kehilangan kesabaran dan kehilangan semangat untuk meneruskan perjalanan mereka. Dan itulah yang menyebabkan mereka memberontak. Apakah hal ini akan berlaku di zaman kita? 1 Korintus pasal 10 ayat 11. Kita yang hidup pada waktu ini, di akhir zaman ini, apakah akan berlaku kisah yang sama? Mirip seperti yang berlaku kepada bangsa Israel dahulu. Maukah kita mengambil iktibar dari kesalahan mereka? Kita akan pelajari pada sabat ini. Kita melihat bahwa dalam tajuk-tajuk yang kita pelajari kali ini, kita dapati ada beberapa subtopik. Yang pertama sekali kegelisahan di padang belantara. Ia berjangkit, kegelisahan membawa kepada pemberontakan.
seorang pengantara, dan iman lawan andaian. Kita melihat pertama sekali kegelisahan di padang belantara. Di dalam Bilangan pasal 11 ayat yang kelima, edisi Borneo, kita membaca, kita ingat akan ikan yang kita makan di Mesir yang didapati dengan percuma sahaja. Mentimun, tembikai, bebawang, bawang merah, dan bawang putih. Ini adalah apa yang disebut sebagai kenangan selektif. Kenangan terpilih yang dijadikan oleh alasan bangsa itu untuk merindukan suasana apa yang mereka telah pernah lalui ketika berada di Mesir. Ini berlaku sekitar setahun setelah setahun mereka keluar dari Mesir. Orang Israel meninggalkan Gunung Sinai. Maksudnya dari Mesir sampai ke Sinai mereka sudah memasuki lebih kurang 1 tahun perjalanan. Dan dari Gunung Sinai mereka bertolak lagi menuju tanah perjanjian. Sewaktu ini, ramai orang asing yang turut bergabung dengan bangsa Israel sudah mulai bersungut-sungut. Dan merekalah yang menjadi punca kepada situasi penghasutan untuk meminta daging sebagai makanan. Karena mereka merasa muak dengan mana yang diberikan Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini dinyatakan mereka ingat ikan dan berbagai jenis sayuran yang menjadi makanan mereka. Tetapi mereka terlupa pula bagaimana sengsaranya mereka selama mereka berada di Mesir karena mereka dijadikan sebagai hamba kepada bangsa Mesir. Karena mereka dikuasai oleh nafsu makan mereka, maka itulah yang menjadikan mereka semakin tidak selesa, gelisah ketika di padang belantara. Mereka berfokus kepada nafsu. Sebab itu mereka memilih hanya untuk mengingati soal makanan mereka. Tetapi penindasan dan perhambaan mereka lupakan. Di dalam hal ini Tuhan telah mendengarkan permintaan mereka dengan menurunkan sejumlah burung puyuh yang cukup bagi bangsa itu untuk memakannya selama bulan lamanya. Sehingga ayat di dalam Bilangan pasal 11 ayat 20 mengatakan, mereka yang rakus mau memakan daging itu sehingga keluar dari hidung mereka. Ini menggambarkan kerasukan yang luar biasa. Dan kalau kita membaca terus, daging puyuh yang mereka makan itu membuatkan mereka mengalami masalah kesehatan. Dan sebilangan mereka mati oleh sebab terlalu banyak memakan daging puyuh. Pada masa yang sama Tuhan mendengarkan keluh kesah dari Musa yang semakin merasa sukar untuk memimpin bangsa itu gara-gara mereka sudah mempunyai keberanian untuk memberontak. Lalu Tuhan menunjukkan kepada Musa untuk memilih 70 tua-tua yang dapat membantu meredakan pemberontakan dan membantunya memimpin bangsa tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah kejadian pemberontakan bangsa Israel oleh karena mereka minta daging, kita tahu suasana kepimpinan berubah. Sebelumnya, Miriam dan Harun
adalah orang kanan kepada Musa untuk memimpin bangsa. Tetapi ketika pemberontakan memohon daging itu berlaku, suasana sudah berubah. Kita dapati nas ayat ini di dalam Mika pasal 6 ayat yang keempat. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan menunjuk kepada Musa untuk memilih 70 tua-tua untuk membantunya. Sebagai latar belakang, sehingga kita mengingati apa yang berlaku, stres yang dialami oleh Musa untuk memimpin bangsa itu, sampai kepada pengetahuan Yetro, bapa mertuanya, sehingga dia menasihatkan Musa bagaimana cara untuk mengurangkan tekanannya. Dan Tuhan sendiri telah merestui idea itu dengan menyuruh Musa untuk memilih 70 tua-tua yang pada mereka ia letakkan Roh Kudus sehingga mereka dapat membantu Musa untuk memimpin bangsa Israel. Isu ini menjadi isu yang tidak menyenangkan Miriam dan Harun. Pemilihan 70 tua-tua di kalangan bangsa Israel itu membuatkan kedudukan Miriam dan Harun tergugat. Sekurang-kurangnya mereka merasa tergugat dengan pelantikan 70 para tua-tua ini. Nah, apa yang berlaku? Mereka tidak senang dengan ide ini. Lebih-lebih lagi, menurut Ellen G. White, Tuhan menyuruh 70 ini dijadikan pembantu. Dan Musa tidak dicatatkan pernah berbincang hal ini kepada Maryam dan juga Harun, kakak dan abangnya. Sebab itu di dalam Bilangan pasal 12 ayat yang kedua mereka yaitu Miriam dan juga Harun berkata, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Nah, kita melihat di sini bahwa ada unsur-unsur menyamakan kedudukan mereka sebagai pemimpin. Seperti mana Musa yang dilantik dan yang telah diurapi Tuhan menjadi pemimpin. Sebab itu mereka menggunakan perempuan Hush ataupun Zipporah, yaitu seorang istri dari Musa yang diambilnya dari keturunan Midian yang juga anak kepada Jethro. Keadaan inilah yang mereka jadikan modal dan alasan untuk mengkritik Musa tentang kredibilitinya memimpin bangsa Israel. Apabila ini berlaku, Tuhan telah memanggil mereka bertiga. Sehingga pada waktu mereka sudah berada di kemah pertemuan, Tuhan menghukum Miriam dengan kusta. Mujurlah. Harun menyadari kesilapan mereka dan mengantarai Miriam untuk mendapatkan keampunan daripada Musa. Sehingga ia disembuhkan 7 hari selepas itu. Mengkritik kepimpinan yang Tuhan telah pilih sangat berbahaya. Tetapi adalah lebih baik untuk mengantara suatu hal atau suatu isu dengan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Musa. Karena itu jauh lebih baik dari sekadar mengkritik. Di dalam Selected Messages, buku yang ketiga
di muka surat 344 dinyatakan, janganlah seorang pun mengarah seorang prajurit yang diakui Tuhan, yang diutus Tuhan untuk membawa kabar khusus kepada dunia dan untuk melakukan pekerjaan khusus. Para prajurit Kristus mungkin tidak selalu menunjukkan kesempurnaan dalam langkah mereka, tetapi jika ada kesalahan mereka, haruslah memanggil rakan-rakan mereka bukan dengan perkataan yang melemahkan, tetapi perkataan yang akan menguatkan dan akan membantu mereka untuk memulihkan kemunduran mereka. Ellen G. White memberikan nasihat untuk menegur dengan cara yang baik, dengan cara yang membina dan bukan mengkritik. Seterusnya di dalam subtopik yang kita pelajari pada kali ini, kegelisahan membawa kepada pemberontakan. Apakah ini? Kita lihat ketika bangsa Israel sudah diambang memasuki negeri Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, ada suatu pemberontakan lagi yang berlaku. Di dalam Bilangan pasal 13 ayat 31 disebutkan, akan tetapi orang yang pergi bersama-samanya berkata, kita tidak dapat menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Pemberontakan kali ini juga berpunca daripada kenangan terpilih mereka. Mereka mengandalkan kekuatan mereka dan mereka lupa bagaimana Tuhan telah bersama-sama dengan mereka dan menyelamatkan mereka dengan melakukan mukjizat besar sepanjang perjalanan mereka. Mereka melupakan bagaimana Tuhan membelah Laut Merah untuk menjadi laluan kepada mereka. Dan mereka lupa air keluar dari batu karang, air yang pahit dijadikan manis, dan banyak lagi mukjizat yang Tuhan telah berikan. Di pintu gerbang negeri yang berlimpah dengan susu dan madu itu, yaitu negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, mereka lupa kuasa Tuhan dan bersandar kepada ukuran kekuatan diri sendiri. Sudahlah demikian, dari 12 orang pengintip yang diutus untuk mengintip negeri itu, hanya Kaleb dan juga Yosua yang membawa kabar gembira kepada mereka. Dan yang 10 lagi, semuanya membawakan berita negatif. Sehingga mereka lebih mempercayai yang 10 dan mengabaikan Kaleb dan Yosua yang pada waktu itu memberikan kabar gembira kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih, berputus asa dengan masalah yang dilihat di hadapan. Mereka memberontak melawan Tuhan dan pemimpin mereka sehingga mereka rela melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Malahan turut sama mereka mau lempari pada waktu itu adalah Musa. Mereka merungut apabila mereka melihat masalah yang ada di hadapan mereka. Memang benar saudara bahwa apabila kita melupakan apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita, kita mengubah masa kini dan masa depan pun menjadi kabur. Dan hal ini sering mengakibatkan kita berputus asa. Count your blessing ataupun hitung satu-satu berkatmu supaya engkau tidak menjadi putus asa ketika menghadapi kesukaran yang ada di hadapan. Itulah sebenarnya yang patut dilakukan oleh bangsa ini. Tetapi mereka melakukan hal yang begitu bertentangan karena mereka sudah melupakan bagaimana Tuhan membantu mereka. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 19, berfirmanlah Tuhan, semoga maksud saya berfirmanlah Musa kepada Tuhan, semoga engkau ampun kesalahan bangsa ini selaras dengan kasih-Mu yang besar, sebagaimana engkau telah mengampuni bangsa ini sejak dari Mesir lagi sampai sekarang ini.
bangsa Israel yang memberontak dan hampir-hampir membunuh mereka. Tuhan telah lihat, malah Tuhan berada di situ untuk bertindak segera bagi menghalang mereka melakukan hal yang terkutuk itu. Tuhan datang dalam nyalaan api, sehingga bangsa itu terkejut dan mereka melepaskan batu dari tangan mereka dan melepaskan niat mereka untuk melempari Yosua, Kaleb, dan juga Musa. Melihat keadaan itu, Tuhan memberikan sebuah tawaran kepada Musa. Karena mereka tidak ingin memasuki Kanaan, aku akan menghancurkan mereka sehingga kita dapat mulai dari awal. Ini firman Tuhan kepada Musa. Tetapi disinilah kualiti kepimpinan terserlah lagi di dalam diri Musa. Di dalam ayat 19, Musa mengatakan, semoga engkau mengampuni kesalahan bangsa ini. Musa mengantarai bangsa itu di hadapan Tuhan. Dan inilah karakter Yesus. Dia mengakui pemberontakan bangsanya yang sebenarnya sudah patut untuk menerima hukuman. Tetapi dia memohon untuk Tuhan mengampuni mereka karena Tuhan itu Maha Kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang sangat menyentuh hati kita tentang karakter yang ada pada Musa ini. Selanjutnya, oleh karena permohonan Musa, maka Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada mereka yang memberontak dan mengampuni mereka. Tetapi Tuhan tidak membebaskan mereka dari akibat pemberontakan mereka itu. Mereka tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Ketika mereka terpaksa melanjutkan perjalanan dengan pilihan yang lain. Mereka mati ketika mereka mengembara di padang gurun. Dan hanya anak-anak mereka yang dapat masuk ke dalam negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu Kanaan. Kita melihat ini sebagai satu anugerah Tuhan. Mereka tidak dapat menakluki Kanaan karena kurang iman. Namun anak-anak mereka mempelajari pelajaran yang mereka perlukan untuk melakukan tindakan yang benar, sehingga mereka boleh masuk ke dalam negeri perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih, cerita pemberontakan bangsa Israel di sempadan negeri Kanaan belum berakhir lagi. Kalau kita terus membaca cerita ini, kita dapati setelah lawatan Tuhan kepada mereka melalui tiang api, dan setelah menyadari mereka telah berdosa kepada Tuhan, mereka dengan tiba-tiba berubah pikiran dengan mengandaikan Tuhan mengampuni mereka terus dan Tuhan akan terus membawa mereka untuk memenangkan negeri Kanaan itu bagi mereka. Telah diberikan amaran kepada mereka sebenarnya bahwa oleh sebab pemberontakan mereka itulah Tuhan tidak menyertai mereka lagi untuk menyerang dan masuk menawan negeri Kanaan itu. Tetapi bangsa yang tadinya memberontak itu beria-ia untuk menyerang dan masuk ke Kanaan. Sehingga mereka tewas di padang musuh. Maksud saya, mereka tewas dengan pedang oleh musuh mereka, yaitu mereka yang menghuni negeri Kanaan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, semua yang terjadi kepada mereka merupakan suatu iktibar dan telah ditulis untuk menjadi amaran kepada kita yang hidup pada akhir zaman. Paulus menggunakan kisah ini
untuk menyatakan satu contoh yang terbaik sebagai amaran kepada kita yang hidup di penghujung akhir zaman ini, supaya tidak melakukan hal yang sama. Saudara-saudara yang terkasih, pertama-tama tegurannya adalah jangan mengingini kejahatan. Jangan menyembah berhala apapun bentuknya. Jangan melakukan percabulan. Jangan mencobai Tuhan. Dan jangan bersungut-sungut. Untuk membangun iman saudara, wajib menjauhkan kesombongan. Iman membantu kita untuk berpegang teguh pada janji-janji Allah dan menuntutnya. Bukan untuk membenarkan pelanggaran kita, tapi untuk mempercayai kasih Tuhan dan mematuhi perintahnya. Inilah iktibar yang boleh kita pelajari dari apa yang berlaku dengan bangsa Israel ketika mereka sudah di pintu gerbang, yaitu sempadan negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Saudara-saudaraku, Ellen G. White menuliskan dalam buku Our Higher Calling, Januari 9. Dalam tulisan ini Ellen G. White menyatakan seperti berikut. Sudah waktunya bagi kita masing-masing untuk memutuskan di pihak mana kita berada. Agen setan akan bekerja dengan setiap pikiran yang akan membiarkan dirinya bekerja olehnya. Tetapi ada juga agen-agen surgawi yang menunggu untuk menyampaikan sinar terang kemuliaan Tuhan kepada semua orang yang mau menerima Dia. Adalah hak kita untuk memilih apakah kita akan dihitung sebagai hamba-hamba Kristus atau hamba-hamba setan. Setiap hari kita menunjukkan dengan perilakuku kita yang pekerjaannya kita telah pilih. Saya ulang kalimat akhirnya. Setiap hari kita menunjukkan dengan perilaku kita yang pekerjaannya kita telah pilih. Artinya apa yang kita pilih selalunya kita tunjukkan di dalam perilaku kita setiap hari. Kita berpihak di mana? Kita sendiri boleh menjawab persoalan ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengimbas kembali tajuk utama pelajaran sekolah sahabat kita adalah gelisah dan memberontak. Pertama, saudara-saudara, jangan biarkan kenangan terpilih menguasai kita tanpa mengambil kira semua kenangan-kenangan kita bersama dengan Tuhan. Jangan serahkan diri kita kepada nafsu duniawi. Jangan pula kita yang menjadi pemimpin gereja atau anggota gereja menggunakan kritikan untuk menjatuhkan pemimpin yang lain. Tetapi kita harus datang kepadanya dengan cara yang bijak, dengan cara yang positif, supaya kelemahan yang ada dapat diperbaiki. Jangan menggunakan pengaruh yang ada pada kita untuk coba melemahkan orang lain. Ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, ingatlah Tuhan telah bersama-sama dengan kita, memimpin kita untuk melalui segala kesukaran di masa lalu. Jangan pernah andalkan kekuatan kita, fisikal kita, untuk mencapai tujuan ilahi. Karena setiap tujuan ilahi hanya dapat dicapai dengan bantuan ilahi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah
intipati pembelajaran sekolah Sabat bagi pelajaran yang kedua di kuartal yang ketiga di tahun 2021. Untuk mendalami pelajaran ini, Anda boleh terus membaca bahan pembelajaran sekolah Sabat yang disediakan. Mari kita tunduk kepala untuk memohon berkat sekali lagi. Bapa di surga, kami telah menelusuri intipati dan intisari pembelajaran sekolah Sabat ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami lebih dalam lagi pelajaran sekolah Sabat ini melalui pembelajaran kami yang berterusan. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kehidupan kami berubah menjadi lebih baik dan kehidupan kami menjadi lebih dekat kepada Tuhan, supaya kami dapat hidup dengan mengambil iktibar dari pengalaman bangsa Israel, sehingga kami tidak jatuh lagi di dalam percobaan setan melalui agennya untuk menjauhkan kami dari hadapan Tuhan. Terima kasih memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. MT 2819 yang membawakan intisari pembelajaran sekolah Sabat kita pada kali ini akan kembali lagi di Sabat yang akan datang. Tuhan memberkati dan shalom kepada semua.